Sutra Teratai yang menakjubkan, Bab 1, Pendahuluan, Sinva Yang Sutra Teratai episode 176. Menerima dan menegakkan perbendaharaan Dharma dari Tathagata. Para makhluk adalah tak terhingga dan Dharma adalah tak terhingga. Cinta kasih, belas kasih, sukacita, dan keseimbangan batin adalah Dharma yang tak terhingga. Demi semua makhluk, membukakan perbendaharaan Dharma secara luas memberikan mustika dari jasa kebajikan, yang juga hendak memberitahukan kepada semua bahwa jumlah makhluk hidup sungguh tidak terhingga. Di seluruh alam semesta, lihatlah, segala makhluk yang bergerak maupun yang memiliki kehidupan dan kesadaran. Berapa banyak bentuk kehidupan yang ada? Jumlahnya tidak terbatas dan tidak terukur, tidak dapat dihitung. Karena itu dikatakan bahwa makhluk hidup jumlahnya tak terhingga. Semua makhluk hidup ini berada dalam 6 alam kehidupan, dan penderitaan dalam siklus kelahiran dan kematian di 6 alam itu sungguh tak tertahankan. Namun, penyebab terjadinya siklus 6 alam tersebut adalah manusia. Di alam manusia, manusia menimbulkan pikiran dan niat, lalu menciptakan berbagai karma. Oleh karena itu, Buddha pasti harus datang ke alam manusia untuk membuka dan menunjukkan kepada semua makhluk. Karena itulah diperlukan ajaran Dharma yang beraneka ragam. Juga memerlukan Dharma yang tak terhingga. Sebab kemampuan menerima ajaran, akar kebajikan dan kapasitas batin, setiap makhluk tidak terhingga. Penderitaan dan kekusutan batin mereka tidak terhingga. Serta karma yang mereka ciptakan juga tidak terhingga. Karena itu, Buddha harus menyesuaikan ajaran sesuai dengan kapasitas masing-masing makhluk. Menggunakan berbagai cara yang tepat untuk membimbing dan menyelamatkan makhluk hidup yang jumlahnya tak terhingga. Ajaran untuk membimbing para makhluk yang tidak terhingga tidak terpisahkan dari 4 sifat luhur. 4 sifat luhur terdiri dari cinta kasih, belas kasih, sukacita, keseimbangan batin. Harus memiliki cinta kasih tanpa batas, belas kasih tanpa batas, keseimbangan batin, atau kerelaan tanpa batas, sukacita tanpa batas. Jadi maha cinta kasih, maha belas kasih, maha sukacita, dan maha keseimbangan batin. Maha itu telah merupakan jumlah yang tak terhingga. Jadi cinta kasih, belas kasih, sukacita, dan keseimbangan batin adalah Dharma yang tak terhingga. Karena ada begitu banyak yang tak terhingga, ini sebabnya berada di dalam perbendaharaan Dharma. Dharma yang tak terhingga dan tak terhitung adalah berada di dalam perbendaharaan Dharma. Jadi Sang Buddha datang untuk membuka dan menunjukkan kepada para makhluk. Pengetahuan dan pandangan Buddha adalah untuk membuka perbendaharaan Dharma demi para makhluk, membiarkan sifat dari Tathagata Garbha berbuka. Agar semua orang tahu bahwa perbendaharaan Dharma bukan hanya ada pada Buddha. Para makhluk semuanya memiliki sifat dari Tathagata Garbha. Hanya saja sifat Dharma dari para makhluk semuanya telah terkurung. Sifat Tathagata Garbha terkurung. Jadi Sang Buddha datang ke alam manusia, membuka, menunjukkan, memahami, dan memasuki. Adalah demi para makhluk, maka membuka perbendaharaan Dharma. Begitu perbendaharaan Dharma ini dibuka, Dharma di dalamnya harus secara luas memberikan mustika dari jasa kebajikan. Di dalamnya, setiap orang dapat menerima ajaran dari Buddha, sama seperti mendapatkan mustika dari perbendaharaan Dharma. Memperbolehkan setiap orang untuk mendapatkannya.
Jadi, kita mempelajari ajaran Buddha dan mendengar Dharma. Setelah mendengar Dharma, kita dengarkan, renungkan, dan praktikkan. Setelah mendengarnya, harus merenungkannya dengan sungguh-sungguh. Setiap kalimat dan kata yang terkandung di dalamnya mengandung prinsip kebenarannya. Jalan ini merupakan jalan yang bisa kita tapaki. Dengan adanya jalan ini, kita dapat menapakinya. Kita harus bersungguh hati untuk menghayatinya. Guru Dharma Varaprabha menjunjung dan menegakkan perbendaharaan Dharma dari Buddha. Selama 80 kalpa kecil, dia menyebarkan Sutra Teratai secara luas. Sutra Teratai bab 1 pendahuluan. Setelah Buddha Chandra Surya Pradipa Parinirvana, sebelum Bodhisattva Sri Garbha mencapai kebuddhaan, pada masa ini, Guru Dharma Varaprabha, dia ingin menjunjung dan menegakkan perbendaharaan Dharma dari Buddha. Dia harus tetap teguh, menjaga dan menegakkan ajaran Buddha. Pada saat yang bersamaan, dia juga harus terus menyebarluaskannya. Perbendaharaan Dharma dari Buddha juga disebut Tathagata Garbha, merupakan prinsip kebenaran dari sifat Dharma. Karena sifat Dharma menyimpan kebajikan hakiki yang tak terhingga. Perbendaharaan dari ajaran Buddha juga disebut Tathagata Garbha. Itulah prinsip kebenaran dari sifat Dharma. Sebab sifat Dharma menyimpan kebajikan hakiki yang tak terhingga. Sifat Dharma menyimpan kebajikan hakiki yang tak terhingga. Setiap orang dari kita memang telah memiliki kebajikan seperti ini. Akan tetapi kamu tidak berupaya. Bagaimana dapat memperolehnya? Memang sifat hakiki, asalkan kamu belajar dengan sungguh-sungguh, kebajikan dari sifat hakiki ini akan muncul. Maka Sang Buddha memberikan peramalan kepada semua makhluk dan juga menyaksikan siapa saja dapat mencapai kebuddhaan, tergantung pribadinya, bagaimana bentuk ketekunannya. Yang lebih tekun, memusatkan hati dan pikiran dalam ketekunan, masuk ke tengah masyarakat dan menjalin jodoh baik. Manusia harmonis, urusan lancar. Prinsip kebenaran pun sempurna. Selama 80 kalpa kecil, dia menyebarkan Sutra Teratai secara luas. Guru Dharma Varaprabha, beliau menjunjung dan menegakkan perbendaharaan Dharma dari Buddha di tengah 80 kalpa kecil. Sebenarnya berapa lamakah 80 kalpa kecil ini? Sangatlah lama. Sebelumnya sering mengatakan pada kalian semua, kalpa artinya adalah periode waktu yang panjang. Berapa panjang? Menggunakan perumpamaan agar semua orang dapat merenungkannya. Misalnya kita manusia, usia manusia, dimulai dari usia rata-rata manusia 10 tahun. Setiap 100 tahun, usia rata-rata manusia bertambah 1 tahun. Terus bertambah hingga usia manusia mencapai 84.000 tahun. Proses ini disebut satu kalpa pertambahan. Kemudian dari usia 84.000 tahun itu, setiap 100 tahun usia rata-rata manusia berkurang 1 tahun. Terus berkurang hingga usia manusia kembali menjadi 10 tahun. Demikianlah berulang secara bertahap. Satu periode bertambah dan satu periode berkurang. Totalnya sebenarnya melewati periode waktu berapa tahun. Seluruh rentang waktu yang dilalui itu disebut satu kalpa kecil. Satu kalpa kecil saja sudah berlangsung selama waktu yang demikian panjang. 20 kalpa kecil membentuk satu kalpa menengah. Maka 4 kalpa menengah harus melalui proses yang mencakup terbentuk, bertahan, rusak dan kosong atau hampa dari suatu dunia. Dengan demikian, setelah 4 kalpa menengah berlalu disebut satu kalpa besar. Jadi, ketika disebut 80 kalpa kecil,
Itu berarti sama dengan 1 kalpa besar. Lihatlah, setelah berlalunya 80 kalpa kecil, berapa lamakah waktu itu? Inilah Bodhisattva Varaprabha, menjunjung dan menegakkan perbendaharaan Dharma dari Buddha. Selama 80 kalpa kecil, dia menyebarkan sutra teratai secara luas. Beliau menggunakan waktu yang sangat lama untuk menyebarkan sutra teratai. Sejak masa Buddha berada di dunia hingga Buddha parinirvana. Dalam rentang waktu yang begitu lama itu, Guru Dharma Varaprabha tetap tanpa henti membimbing dan mengajarkan Dharma. Khususnya mengenai Buddha Chandra Surya Pradipa. Pada bagian sutra sebelumnya telah dijelaskan bahwa terdapat 20.000 Buddha Chandra Surya Pradipa yang berturut-turut hadir di dunia saha dan mencapai kebuddhaan. Yang terakhir yaitu Buddha Chandra Surya Pradipa ke-20.000. Beliau memiliki 8 orang pangeran. 8 orang pangeran ini melepaskan tahta karena melihat ayah mereka melatih diri di kehidupan monastik hingga mencapai kebuddhaan. 8 orang pangeran tersebut pun sangat bersukacita dalam Buddha Dharma dan mengikuti Buddha untuk menjalani kehidupan monastik. 8 orang pangeran tersebut kemudian dipercayakan Buddha Chandra Surya Pradipa kepada Guru Dharma Varaprabha untuk dididik dan dibimbing. Oleh karena itu, 8 orang pangeran adalah murid dari Guru Dharma Varaprabha. Semua dari 8 orang pangeran yang dibimbing oleh Varaprabha itu teguh dan kukuh di jalan tiada tara, serta bertemu dengan Buddha yang tak terkira banyaknya. Sutra Teratai Bab 1, Pendahuluan. 8 pangeran ini setelah dibimbing oleh Bodhisattva Varaprabha. Dibimbing artinya mendidik orang-orang agar tercerahkan dan mengubah mereka dari kejahatan. Hal ini berlaku bagi semua umat manusia. Setiap orang dari kita semestinya memiliki 8 kesadaran. Anda dan saya semua adalah sama. Kesadaran ke-8 kita terdapat banyak sekali. Ketamakan, kebencian, ketidaktahuan, keangkuhan, dan keraguan. Sebelum batin kita terbukakan, kita berada dalam kebingungan. Setelah mempelajari Buddha Dharma, batin yang kebingungan harus tersadarkan. Maka akan terbukalah hati yang kebingungan. Jadi Dharma Buddha dapat memurnikan batin kita. Maka Dharma itu seperti air yang dapat membersihkan kotoran. Di dalam batin kita, kekotoran dari batin kita, dalam kesadaran ke-8 kita yang telah ternoda, semua telah dimurnikan, menghindari segala kejahatan, melakukan segala kebajikan. Ini adalah mendidik orang-orang agar tercerahkan dan mengubah mereka dari kejahatan. Teguh dan kukuh di jalan tiada tara, yaitu menjaga dan melindungi akar kebajikan semua makhluk. Buddha membabarkan Dharma, mengajarkan semua orang agar mengikuti kebaikan, melakukan perbuatan baik, membangkitkan pikiran baik dalam segala sesuatunya. Tidak boleh membiarkan pikiran jahat muncul. Kita melatih diri adalah ingin untuk menaklukkan pikiran buruk kita. Setiap saat terus memupuk pikiran baik kita. Pikiran baik sudah tumbuh, maka kita harus menguatkannya dan menjaga seluruh kebajikan itu. Bukan hanya terus menjaga kebajikan diri sendiri. Bahkan untuk semua makhluk, kita harus membantu mereka untuk menjaga benih kebajikan mereka. Inilah orang yang membangkitkan hati bodhisattva. Terlebih dahulu memperkokoh tekad batin pembinaan diri sendiri, lalu juga memperkokoh akar kebajikan orang lain. Karena itu sering dikatakan kepada semua orang, hati harus luas,
Pikiran harus murni. Kita tidak boleh memutus akar kebajikan orang lain. Walaupun Anda mampu membedakan benar dan salah dengan jelas, walaupun akar kebajikanmu sangat mendalam dan tebal, namun selain menjaga akar kebajikan diri kita sendiri, kita juga tidak boleh memutus akar kebajikan orang lain. Jika orang lain berbuat salah, kita harus membimbing mereka dengan sabar dan secara sistematis, mendampingi mereka secara perlahan, serta membimbing mereka secara perlahan. Kita tidak boleh langsung menyerah terhadap mereka. Jika kita menyerah, berarti kita memutus akar kebajikan mereka. Oleh karena itu, kita harus dengan teguh menjaga tekad pembinaan diri kita, sekaligus di saat yang sama juga menjaga akar kebajikan semua makhluk, agar tidak rusak atau terputus. Inilah yang dimaksud dengan teguh dan kukuh di jalan tiada tara. Jika mampu melakukannya, maka kita akan bertemu dengan Buddha yang tak terkira banyaknya. Apabila 8 kesadaran kita dapat sepenuhnya tercerahkan, benar-benar 6 akar indera, 6 objek indera, dan 6 kesadaran yang di hadapan, kita akan mampu melihat kebaikan dan meneladaninya. Jika kita mampu melakukannya, maka kesadaran ke-7 dan ke-8 dalam hal pemikiran kita akan menjadi sangat jernih. Dengan pikiran yang jernih, serta selaras dengan 6 kesadaran sebelumnya dan 6 objek indera, segala perbuatan baik yang kita lakukan akan menjadi benih yang tersimpan di dalam ladang kesadaran ke-8. Jika demikian, maka bertemu dengan mitra bajik maupun bertemu dengan Buddha bukanlah hal yang sulit. Karena itu dikatakan, bertemu dengan Buddha yang tak terkira banyaknya. Bila kita memandang orang lain dengan batin seorang Buddha, bukankah setiap orang adalah Buddha? Bodhisattva Varaprabha adalah Bodhisattva Manjusri. Selain di luar dari 8 pangeran, masih ada 800 murid. 800 murid ini datang menyebarkan sutra teratai. Di antaranya ada seorang murid bernama Yasaskama. Bodhisattva Yasaskama adalah Bodhisattva Maitreya saat ini. Ini adalah begitu sangat menakjubkan. Bodhisattva saudara sedharma selalu saling mengikuti, tidak peduli apakah masa lalu saat ini. Tentu masih ada masa depan yang sangat panjang. Bodhisattva-bodhisattva pengikut ini saling bergiliran demi untuk mengikuti Sang Buddha, Maha Sadar alam semesta, di dunia memberi pengajaran kepada para makhluk. Saling mengikuti, saling menyempurnakan. Ini disebut saudara sedharma, yang juga adalah bodhisattva. Setelah memberikan persembahan pada semua Buddha, mereka menuruti dengan mempraktekkan jalan agung. Satu persatu mencapai kebuddhaan, lalu secara bergiliran memberikan peramalan pada lainnya. Sutra Teratai Bab 1 Pendahuluan. 800 murid ini sangat tekun dalam memberikan persembahan. Meskipun juga sama ke atas mencari jalan kebuddhaan, ke bawah membimbing para makhluk, sehingga mereka menuruti dengan mempraktikkan jalan agung, menuruti niat Buddha, bahkan meyakini, menerima dan mengamalkan jalan agung ini. Mereka sedang mempraktikkan jalan kebenaran dengan tekun, sehingga satu persatu mencapai kebuddhaan. Jika kita tidak tekun selamanya, meskipun di dalam batin setiap orang terdapat gudang mustika Tathagata, namun kita tidak menyadari dan tidak mengetahuinya. Berada dalam kebingungan, bahkan ketika kita mengetahui Buddha Dharma, pintu batin kita tidak terbuka. Meskipun sudah terbuka,
namun kita tidak menapakinya, dan juga tidak tekun bersemangat. Jika demikian, bagaimana bisa mencapai kemudahan? Jadi di sini mengatakan, mereka menuruti dengan mempraktikkan jalan agung, satu persatu mencapai kemudahan, lalu secara bergiliran memberikan peramalan pada lainnya. Jika demikian, ada giat bersemangat. Dengan sendirinya maka akan bisa menerima peramalan dari para Buddha. Tidak peduli kapan saja. Bahkan itu adalah 80 kalpa kecil. Waktu yang begitu panjang. Selama Anda ada giat bersemangat, maka akan ada kesempatan untuk menerima peramalan. Jadi, memberikan peramalan bagi para makhluk yang membangkitkan tekad, Buddha memberikan peramalan pada mereka bahwa kelak pasti akan mencapai kemudahan. Memberikan peramalan adalah peramalan Buddha kepada para makhluk yang membangkitkan tekad, memberikan peramalan bahwa di masa mendatang mereka pasti akan mencapai kemudahan. Oleh karena itu, ini merupakan sebuah janji antara Buddha dan para praktisi. Apabila kalian berlatih dengan cara demikian, maka kalian pasti akan mencapai kemudahan. Para bodhisattva, kita harus bersungguh hati. Mempelajari ajaran Buddha berarti harus menapaki jalan bodhisattva. Ke atas mencari jalan kemudahan, ke bawah membimbing para makhluk. Kita harus membimbing semua makhluk secara luas. Inilah yang dimaksud. Para makhluk adalah tak terhingga dan Dharma adalah tak terhingga. Cinta kasih, belas kasih, sukacita, dan keseimbangan batin adalah Dharma yang tak terhingga. Kita hendaknya membuka perbendaharaan Dharma bagi semua makhluk, dan secara luas mendermakan mestika pahala kebajikan. Buddha mengajarkan kita demikian, maka kita pun harus mengikuti dan menapaki di jalan yang sama. Tidak hanya Buddha baru bisa seperti itu. Apa yang disebut belajar ajaran Buddha? Belajar ajaran Buddha, Buddha melakukan seperti itu. Kita pun harus seperti itu. Oleh karena itu, setiap orang hendaknya senantiasa bersungguh hati.